Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami mahasiswa Universitas Harapan Bangsa semester 7, kelompok 6, yang akan melakukan pendidikan kesehatan tentang asfiksia neonatus, yang beranggotakan saya Silviana sebagai moderator dan juga menjelaskan kesimpulan. Di sini saya Dita Cahyati sebagai pemateri 1. Di sini saya Richard Rafiul Rahman menjadi pemateri 2. Selanjutnya saya Meli Francisca Putri sebagai pemateri 3. Hafita Setiaji sebagai pemateri 4. Ya baik, sebelumnya nanti setelah penjelasan akan ada sesi tanya jawab. Nanti jika ada yang bertanya nanti kita akan menjawab. Tapi jika tidak ada yang bertanya nanti kita yang bertanya kepada yang mengikuti Zoom ini. Baik, kita mulai. Yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri 1. Silahkan pemateri 1. Ya, baik. Di sini topik bahasanya adalah asfiksia neonatus. Asfiksia neonatus sendiri merupakan kondisi yang terjadi pada bayi baru lahir. Untuk pengertiannya merupakan suatu keadaan di mana bayi yang baru lahir ini kekurangan oksigen atau tidak bisa bernafas secara spontan dan tidak teratur. Kemudian di sini ada juga klasifikasinya yang akan dijelaskan oleh Richard. Ya, jadi klasifikasinya asfiksia neonatus itu ada klasifikasi asfiksia berdasarkan nilai Apgar. Jadi nilai Apgar itu adalah tes Apgar atau penilaian Apgar merupakan salah satu pemeriksaan fisik bayi yang dilakukan pada menit pertama dan kelima setelah bayi lahir. Semakin tinggi nilai Apgarnya, maka semakin baik. Nilai Apgar yang tertinggi dianggap dapat menjadi patokan bahwa kondisi bayi baru lahir sehat dan bebas setelah dilahirkan. Jadi di sini nilai Apgarnya adalah korelasi berat dengan Apgar 0 sampai 3. Dan yang kedua, asfiksia sedang dengan Apgar 4 sampai 6. Jadi nanti ada skor Apgarnya. Nanti juga ada penjelasan dari etiologi asfiksia neonatus. Ya, selanjutnya ada etiologi dari asfiksia. Nah, etiologi itu tanda gejala terjadinya asfiksia. Yang pertama, dalam kehamilan. Itu disebabkan karena ada infeksi akut, kemudian infeksi kronik, ada keracunan oleh obat-obat bius, terus uremia dan toksemia gravidarum, atau keracunan dalam kehamilan, kemudian anemia, kekurangan sel darah merah, cacat bawaan, dan trauma. Selanjutnya ada asfiksia dalam persalinan, yaitu karena partus lama atau kehamilan lama, kemudian ruptur uteri yang berat. Selanjutnya ada tekanan terlalu lama dari kepala anak pada plasenta, kemudian ada prolog tali pusat atau lilitan tali pusat, kemudian pemberian obat bius yang terlalu banyak, ada placenta previa, solution placenta, serotinus dismisi uterus, kemudian ada forceps vakum, kemudian ada presentasi janin abnormal. Selanjutnya ada karena faktor bayi. Mohon maaf karena sedang azan zuhur, jadi kita jeda dulu sebentar ya.
kamera ya. Baik, terima kasih telah menunggu. Kami lanjutkan kembali, silahkan untuk memateri. Untuk gejala dan tanda dari asfiksia neonatorum adalah denyut jantung janin lebih dari 160 kali per menit atau kurang dari 100 kali per menit. Kemudian, bayi terlihat pucat dan kebiru-biruan. Usaha nafas minimal atau tidak ada. Kemudian hipoksia atau rendahnya kadar oksigen dalam sel, dan yang terakhir kejang, menangis kurang atau tidak menangis. Kemudian ada tambahan mengenai pencegahan secara umum pada kasus asfiksia sendiri ini dengan menghilangkan atau meminimalisir faktor risiko atau penyebab dari asfiksia tersebut. Pada wanita ibu hamil diharapkan sebelum ketika masa kehamilan itu rajin atau teratur dalam menjalani perawatan antenatal care atau perawatan kehamilan. Jadi fungsinya untuk mencegah atau mengantisipasi adanya komplikasi yang berlebih pada kehamilannya. Kemudian ketika persalinan juga pada kondisi ibu hamil yang mengalami anemia, kemudian harus diperbaiki darahnya atau oksigennya sehingga akan memperbaiki juga pada kondisi ibu tersebut. Kemudian untuk kaitannya pada ASI, di sini untuk pemberian ASI-nya dilakukan begini. Jadi pada kondisi bayi yang baru lahir karena prematur, ini akan rentan mengalami asfiksia. Kemudian untuk sedangkan bayi tersebut yang lahirnya kurang dari 37 minggu atau prematur akan mengalami refleks hisap saat menyusu pada ibunya ini akan kurang, sehingga akan adanya bantuan dalam mengeluarkan ASI pada si ibu, seperti itu.
Selanjutnya akan dibahas untuk kesimpulannya. Baik, untuk kesimpulannya, asfiksia neonatus merupakan suatu permasalahan pada bayi baru lahir yang berupa nafas tidak spontan atau tidak teratur. Dengan tanda gejala yang terlihat itu seperti hipoksia, kejang, menangisnya itu kurang, pucat, dan juga kebiruan. Usaha nafas itu sangat minim. Untuk penata laksanaan medisnya harus dirawat di ruang intensif bayi, yaitu NICU, dan juga membutuhkan alat bantu yang berupa inkubator. Baik, sudah selesai penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk bertanya. Oke, izin bertanya. Dengar nggak? Halo, masuk nggak? Iya, langsung saja. Perkenalan dulu. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Roy. Izin bertanya. Apa sih Boleh penyebab gimana? boleh lebih keras lagi nggak? Oke. Apa penyebab bayi itu terlahir prematur dan bagaimana pencegahannya gitu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Untuk partisipan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Desi, silahkan. Perkenalkan, nama saya Desi Yuningsi. Saya ingin bertanya. Tadi udah dijelaskan belum ya penanganan segera dari itu? Penanganan asfiksia. Nah, penanganan segera. Penanganan segera. Maaf Desi, apakah bisa diulang pertanyaannya? Penanganan segera dari afiksia neonatus tersebut. Baik, Mbak Desi, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, tidak ada, langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini penyebab dari prematur. Nah, untuk penyebabnya ini bermacam-macam. Bisa dari kondisi ibunya ya. Jadi pola hidup sehat yang baik ini sangat berpengaruh pada kehamilan si ibu. Ketika hamil, ibu ini harus rajin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, kemudian tidak boleh merokok, kemudian apalagi alkohol ya, kemudian obat-obatan yang sekiranya mengganggu pada kondisi kehamilan ini juga dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian perawatan antenatal care atau perawatan saat kehamilan juga sangat diperlukan untuk memantau atau mengantisipasi adanya komplikasi yang berlebih. Seperti itu. Jadi jawabannya penyebab dari prematur ini dari kondisi ibu. Kondisi pola hidup yang kurang baik dari si ibunya. Begitu. Apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan kedua dari Saudara Desi. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Mbak Desi, tadi mengenai penanganan segera kepada bayi yang terkena asfiksia. Oke, setelah dilahirkan, bayi tersebut harus langsung masuk ke ruang NICU atau neonatal intensive care unit. Selanjutnya langsung dimasukkan ke alat yang dinamakan inkubator untuk dihangatkan. Karena bayi yang baru lahir terkena asfiksia itu kan badannya dingin, terus juga nafasnya itu tidak teratur. Jadi harus dimasukkan ke inkubator dan dipantau terus
tanda-tanda vitalnya. Tanda-tanda vitalnya itu seperti pernafasan, nadi, dan suhu. Ya, begitu Mbak Desi. Jadi ketika bayi baru lahir kan akan ada